Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan sudah lama sebenarnya terkait perdebatan kenapa harus pakai Apache, kenapa harus pakai Nginx. Tapi karena banyak juga yang mempertanyakan hal tersebut, mungkin untuk teman-teman yang programmer pemula agak bingung juga kenapa sih harus menggunakan Apache, kenapa harus pakai Nginx gitu. Dan kapan harus menggunakan keduanya atau salah satunya, dan mana yang kira-kira terbaik untuk digunakan dan prefer untuk penggunaannya apa saja gitu. Baik, sebelum kita memutuskan untuk memilih apakah menggunakan Nginx atau Apache, baiknya kita tahu dulu perbedaan dari kedua web server tersebut. Perbedaan utama antara keduanya, antara Nginx dan Apache itu adalah cara keduanya menangani permintaan klien atau request yang masuk ya, traffic yang masuk ke web server kita. Nah, untuk Apache sendiri menggunakan modul multi-thread gitu, multi pemrosesan untuk menangani permintaan klien atau request dari klien dan menangani traffic yang masuk ke web server kita. Sedangkan Nginx dirancang untuk menangani beberapa permintaan klien atau banyak request klien gitu ya, yang masuk secara bersamaan dengan sumber daya perangkat keras yang minimal. Atau Nginx ini dia tidak seperti Apache menggunakan multi-thread gitu. Jadi ketika banyak request yang masuk ke dalam web server kita, Apache itu membuat banyak thread untuk mengontrol traffic yang masuk gitu, untuk menghandle traffic itu, lalu meneruskannya ke pemrosesan di web server. Sedangkan Nginx tidak. Nginx itu berjalan secara asinkronus untuk menangani kebutuhan request dari traffic dari klien ke web server kita tersebut. Di pembahasan kali ini, untuk menjabarkan perbedaan keduanya, kita akan menggunakan beberapa item yang kira-kira bisa menjadi referensi bahan acuan kita. Kira-kira web server apa yang baik yang kita bisa gunakan. Pertama adalah nanti akan kita bahas apa itu Apache web server ya, apa itu Nginx, arsitekturnya, dukungan OS dari keduanya, konfigurasi dari sisi modul dan fleksibilitas, lalu keamanannya bagaimana, kapan harus memilih Apache dan kapan harus memilih Nginx, dan Apache sendiri bisa digunakan bersama-sama dengan Nginx. Oke. Nginx itu tulisannya Nginx ya, tapi dibacanya Nginx. Tuh. Oh ya, pembahasan pertama kita adalah tentang Apache itu sendiri, Apache HTTP server atau Apache web server. Apache web server adalah server lintas platform sumber daya terbuka yang dikenal sebagai HTTPD. Saat ini rilis terbarunya ada HTTP 2 atau Apache 2 ya. Apache ini sendiri awalnya dikembangkan oleh tim Berners-Lee dan dirilis pada tahun 1995. Apache juga dikelola oleh Apache Software Foundation yang mengelola merek dan layanan Apache tersebut. Apache sendiri dikembangkan dan dikelola sebenarnya oleh komunitas pengembang open source, tapi di bawah ASF. Apache Software Foundation mengelola merek dan layanan Apache. Apache sendiri berjalan sebagian besar di Linux ya. Apache juga mendukung sekitar 46% dari semua situs web di seluruh dunia. Jadi karena memang
awalnya memang penggunaan web server itu rata-rata menggunakan Apache HTTP server. Jadi belum ada Nginx atau yang lainnya. Awal itu sudah ada Apache dulu ya. Jadi rata-rata saat ini pun Apache 2 atau Apache web server yang baru ini masih banyak digunakan untuk website-website atau hosting provider yang menggunakan layanan-layanan seperti cPanel gitu ya, chart hosting menggunakan cPanel atau beberapa layanan lainnya, bahkan bisa diinstal ada satu package gitu ya, include namanya XAMPP gitu ya. Jadi situ sudah ada Apache-nya, sudah ada modul database-nya MySQL seperti itu. Jadi udah ada di satu package. Arsitekturnya sendiri seperti sebelumnya yang saya sebutkan, bahwa Apache itu ketika menerima traffic gitu kan, traffic dari luar yang masuk ke web servernya, dia akan membuat thread gitu. Untuk masing-masing traffic dia akan membuat masing-masing thread gitu, thread atau pemrosesan ya, yang nantinya akan diteruskan ke pemrosesan di server yang tentunya pasti akan menjadi load di CPU dan memori. Jadi kalau semakin besar traffic yang masuk, trafficnya semakin banyak yang masuk ke web server Apache tersebut, maka Apache itu akan membuat banyak thread gitu, banyak pemrosesan untuk menghandle masing-masing thread tersebut. Jadi dengan menggunakan metode tersebut, pastinya web server yang menggunakan Apache itu akan mengkonsumsi daya yang lebih besar, dan prosesor dan hardware lainnya juga akan semakin panas ya, semakin cepat ya, karena loadnya yang tinggi gitu. Jadi tentunya dengan metode seperti ini akan menurunkan performa. Ketika request yang masuk sedikit mungkin nggak terlalu masalah ya, nggak terlihat, nggak akan berasa juga di servernya. Jadi pas banyak traffic yang masuk, Apache ini akan menciptakan membangun banyak thread untuk menghandle request tersebut, maka otomatis performa juga akan turun gitu. Jadi akan menyebabkan penurunan performa yang luar biasa gitu. Jadi kalau web-web yang Apache ini biasanya kalau sudah banyak request gitu bisa juga down gitu servernya, karena overload ya, kelebihan sudah tidak bisa menghandle request tersebut. Sedangkan Nginx, Nginx ini sendiri sebenarnya menggunakan asinkronus ya sistemnya. Jadi dia hanya menggunakan satu thread gitu, jadi sebanyak apapun request yang masuk, semua request itu bisa dihandle secara bersamaan gitu, dengan menggunakan single thread bahkan gitu. Jadi karena sistemnya asinkronus, berbeda dengan Apache yang antrian gitu ya, antrian, dan masing-masing satu thread hanya bisa menghandle satu request. Sedangkan Nginx bisa menghandle banyak request hanya dalam satu single thread gitu. Single thread ini pemrosesan ini masuk ke dalam Nginx web server, jadi secara asinkronus. Jadi otomatis akan mempercepat performa web server kita gitu ya, menggunakan Nginx. Juga akan mengurangi load dari hardware kita, server hardware. Berikut adalah dukungan operating system atau OS
untuk Apache ataupun Nginx. Apache mendukung semua sistem yang mirip dengan Unix seperti Linux, BSD, dan lainnya gitu ya. Dan juga pastinya full support ke Microsoft Windows juga gitu. Jadi yang menggunakan OS Windows, Linux, ataupun Mac gitu ya, Apache ini udah support. Nginx ini mendukung hampir semua OS Linux Unix family gitu ya. Jadi Linux atau Mac sebagainya itu hampir semuanya itu disupport sama Nginx. Cuma untuk Windows, mungkin kalau untuk Windows jadul enggak ya, hanya untuk Windows yang baru-baru aja gitu. Jadi yang jadul-jadul itu kayaknya belum disupport sama Nginx. Konfigurasi Apache memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi tambahan. Maksudnya kita bisa bikin konfigurasi tambahan, baik itu pengaturan file, directory, akses, URL sebagainya gitu. Kita bisa custom di satu file yang disebut dengan file.htaccess gitu. Jadi kita bisa buat filenya .htaccess-nya. Di situ banyak pengaturan dari mungkin security, bisa juga atau pengaturan file atau pengaturan akses sebagainya seperti itu. Bahkan bisa juga kita mengatur cache dan konfigurasi website kita gitu, web server kita di file.htaccess itu. Tapi Nginx tidak menambahkan konfigurasi tambahan seperti .htaccess itu. Tapi untuk web server yang saat ini baru-baru ini, yang terakhir misalnya teman-teman menggunakan cPanel atau Flash gitu ya, teman-teman walaupun share hosting, kayaknya banyak juga provider yang membuka modul Nginx yang untuk mengkonversi .htaccess-nya Apache ke dalam Nginx. Jadi teman-teman nggak usah, mungkin yang biasa pakai Apache gitu ya, membuat konfigurasi di Nginx dan tiba-tiba harus menggunakan .htaccess di Apache, lalu tiba-tiba harus menggunakan Nginx gitu sebagai web servernya. Di situ juga disediakan ada modul untuk konversi .htaccess ke Nginx, konfigurasi Nginx. Modul Apache sendiri mendukung banyak ya modul resminya, itu rilisnya sekitar 60 modul resmi yang dimuat secara dinamis itu. Jadi bawaannya gitu, yang digunakan Apache yang dapat kita gunakan tanpa kita install modul tambahan. Jadi sekarang lebih banyak ya untuk yang versi terbaru. Sedangkan Nginx lebih banyak menggunakan modul pihak ketiga. Jadi modulnya itu nggak ada modul bawaan yang package modul gitu kan, satu bulk modul dimasukkan, aktif tidak. Kita harus menambahkan. Jadi dia hanya menggunakan modul-modul minimal, sehingga memang Nginx ini lebih cepat, lebih ringan gitu, karena dia menggunakan hanya modul-modul yang kira-kira diperlukan saja. Kalau enggak, kayaknya enggak enggak diaktifkan modulnya. Dan enggak ada juga harus ditambahkan sebagai mungkin modul pihak ketiga gitu, dan itu pun tidak dinamis. Jadi kita harus manual untuk ngeload atau mengkonfig untuk auto load modul itu. Jadi nggak otomatis dia auto load ya. Lalu pembahasan berikutnya terkait fleksibilitas. Apache sendiri mendukung custom web server melalui modul dinamis. Sedangkan Nginx nggak se-fleksibel Apache untuk mendukung modul dinamis tersebut dan load modulnya itu. Jadi
harus ada konfigurasi khusus penyetingan yang kita buat supaya modul itu bisa terload dengan baik gitu, berjalan dengan baik di Nginx. Dari sisi keamanan, secara umum keamanan web server menggunakan Apache itu bagus, tapi menggunakan Nginx keamanannya lebih baik dengan basis kode yang lebih kecil daripada Apache. Nah, berikut adalah rangkuman perbedaan dari keduanya. Oke, bisa teman-teman baca. Oke, sekarang pertanyaan dari teman-teman itu banyak biasanya adalah kapan sih harus memilih Apache daripada Nginx gitu kan? Kenapa saya harus pakai Apache gitu kan? Dan kapan saya harus menggunakan Apache itu? Kenapa nggak Nginx gitu ya? Pertanyaan tersebut dijawab dengan pertama adalah Apache memiliki file konfigurasi .htaccess gitu. Sedangkan Nginx tidak mendukung seperti .htaccess yang dimiliki Apache tersebut gitu kan. Jadi ini merupakan sebuah keuntungan gitu dari web server yang menggunakan Apache sebagai web servernya. Selain itu, dengan file konfigurasi tersebut .htaccess ya, Anda juga bisa mendapatkan keuntungan untuk memberi kontrol kepada pengguna. Tuh, seperti hak istimewa atau aspek penting dari situs web mereka. Bisa pengaturan user, pengaturan data, pengaturan akses file gitu ya, dan pengaturan konfigurasi yang dibutuhkan untuk web server yang menggunakan Apache tersebut. Lalu poin berikutnya adalah dalam hal keterbatasan fungsionalitas. Ketika mungkin rekan-rekan programmer yang baru yang biasa menggunakan Apache gitu kan, lalu pengen belajar menggunakan Nginx, jadi nggak semudah menggunakan Apache ya, banyak mungkin ada konfigurasi yang harus disesuaikan gitu. Nggak kayak Apache itu kalau kita deploy ke web server itu langsung running. Tapi kalau Nginx kadang-kadang biasanya programmer pemula itu permasalahannya adalah pertama adalah ketika di deploy lalu diakses, nah itu biasanya webnya itu nggak muncul 404 ya, atau not found. Nah itu biasanya kita harus ngedit sedikit gitu file konfigurasi di Nginx-nya. Misalnya kalau kita menggunakan Laravel gitu kan, framework PHP framework pada web server Nginx, kita harus menambahkan root URL-nya itu di konfigurasi Nginx, karena defaultnya Laravel itu akses pertamanya itu adalah directory public. Tuh, jadi bukan root directory-nya itu public, bukan root directory aplikasi web Laravel-nya, tapi secara default dia harus merujuk ke public directory. Nah, Nginx memiliki beberapa modul inti yang sangat penting, tapi ada beberapa batasan fungsionalitas dengan Nginx itu. Jadi kalau emang nggak terbiasa atau belum terbiasa, ya lebih baik menggunakan Apache aja gitu ya, menghindari permasalahan di server kita nantinya. Kecuali teman-teman udah terbiasa, udah mengerti, ada baiknya juga mempelajari dulu ya sebelum langsung deploy ke proses produksi gitu. Jadi coba dulu di development, terbiasa dengan Nginx, lalu kutak-atik file konfigurasi Nginx itu. Lalu setelah kira-kira udah yakin, udah bagus ya, udah mengerti gitu penggunaannya, ya boleh langsung digunakan dalam tahap produksi. Tapi kalau baru dan belum terlalu paham, sepertinya Apache itu jadi pilihan terbaik untuk teman-teman menggunakan sebagai web server. Nah, pertanyaan berikutnya kebalik ya. Tadi kan kapan memilih Apache?
daripada Nginx. Nah, sekarang ini justru kapan saya harus memilih Nginx daripada Apache? Pertama adalah ketika kita membutuhkan pemrosesan konten statis yang cepat. Karena memang Nginx ini terkenal dengan proses untuk memproses file statis gitu ya, web statis atau konten statis gitu. Nginx sendiri dapat melakukan pekerjaan jauh lebih baik dalam menangani file statis dibandingkan dari Apache. Jadi memang dari akses speednya juga Nginx itu terlebih untuk konten statis itu jauh ya, itu jauh lebih cepat daripada Apache. Nah, terus Nginx sendiri untuk web yang memiliki traffic tinggi gitu ya, butuh mungkin pemrosesan tinggi, user yang akses tinggi, atau web-web yang banyak diakses orang, misalnya blog yang banyak dibaca orang gitu, atau web-web tertentu yang kira-kira trafficnya tinggi seperti e-commerce mungkin ya, itu Nginx pastinya lebih baik daripada Apache. Jadi sisi kecepatannya untuk memproses traffic yang masuk ke web server. Nah, pertanyaan terakhir, menggunakan Nginx dan Apache secara bersamaan, memang bisa? Jadi nggak harus, kenapa harus Apache, kenapa Nginx gitu. Kali ini adalah statementnya adalah kita menggunakan kedua web server tersebut, Nginx dan Apache tersebut secara bersamaan. Kapan gitu? Bagaimana kok bisa menggunakannya? Nah, berikut adalah gambar yang menjelaskan tentang penggunaannya secara bersamaan. Contoh, Nginx itu bisa kita taruh di depan ya, dan di depan Apache maksudnya di front end, lalu Apache untuk pemrosesan back end. Ya, lalu kenapa Nginx taruh di depan? Nginx itu terkenal pemrosesan dalam memproses konten statis itu sangat cepat gitu kan, dan dari cara dia menangani request juga sangat baik gitu. Jadi dalam single thread aja bisa menghandle big traffic gitu, banyak traffic, tidak seperti Apache gitu. Jadi untuk koneksi statis, Nginx nantinya akan menyajikan file dengan cepat ke klien. Jadi dia itu berfungsi sebagai proxy server ya. Jadi kita akan mengambil keuntungan dari kecepatan pemrosesan cepat Nginx gitu kan, untuk membuat koneksi yang besar gitu secara bersamaan masuk ke Nginx. Jadi di request yang masuk itu secara bersamaan dihandle sama asinkronus, sistem asinkronusnya Nginx untuk menghandle traffic yang masuk. Jadi misalnya untuk konten statis itu Nginx itu sangat cepat ya untuk menyajikan request file atau konten ke klien. Tapi Nginx nantinya akan meneruskan konten ke akhir kalau ada contoh gini, misalnya ada request untuk konten dinamis gitu. Konten dinamis artinya untuk backend ya, nanti akan berhubungan dengan misalnya database gitu, terus file PHP gitu, sistem-sistem PHP gitu yang akan memproses dari sisi server. Nah, untuk hal tersebut malah kebalik ya. Jadi server proxy yang kita gunakan
Nginx sebagai server proxy itu, dia akan meneruskan permintaan ke Apache gitu untuk memproses file dinamis tersebut gitu. Jadi kalau ada konten statis atau cache mungkin gitu ya, lalu di handle oleh Nginx gitu. Jadi konten itu misalnya seperti JavaScript gitu kan, CSS, image, gambar-gambar, video, seperti itu. Tapi konten dinamis yang berhubungan dengan database, PHP, dan lainnya itu tetap dihandle oleh Apache. Jadi kegunaannya Nginx dan Apache ini bisa kita gunakan secara bersama-sama, gitu kan? Apache sebagai backend-nya, sebagai web server utamanya, lalu Nginx sebagai server proxy-nya yang menyajikan file statis gitu. Jadi kalau ada permintaan besar nggak langsung dihandle sama Apache, tapi difilter dulu sama Nginx, kira-kira bisa dihandle, lalu dihandle, tapi yang berhubungan dengan dinamis akan diteruskan ke Apache, seperti itu. Oke, sepertinya cukup. Kurang lebihnya seperti itu ya perbedaan antara Nginx dan Apache. Untuk kebutuhan teman-teman sendiri bisa teman-teman simpulkan apakah memang perlu menggunakan Nginx atau Apache aja cukup gitu ya. Tapi untuk web-web sekarang yang butuh load cepat gitu ya, butuh load cepat dan traffic besar, Nginx sepertinya pilihan yang baik. Tapi kalau teman-teman ingin yang lebih stable, lebih mudah dalam konfigurasi, sepertinya teman-teman prefer menggunakan Apache aja gitu sebagai web servernya. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat.